Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi aspek hukum perbankan syariah dan rumusan akad perbankan syariah. Next. Kami yang beranggotakan Anindya Fauzia, Zumratus Salihah, dan Ahnakilah. Next. Di sini kami mengambil dari sumber jurnal akad dan produk perbankan syariah, jurnal Fitrah penulis Novianti tahun 2014 dan jurnal Asas dan Jenis dalam Hukum Ekonomi Syariah implementasinya pada usaha bank syariah, penulis Neni Sri dan tahun 2011. Next. Pendahuluan. Bank Syariah adalah lembaga keuangan operasional yang didasarkan pada hukum syariah. Tujuan Bank Syariah adalah mendorong dan mengajak masyarakat untuk berinvestasi secara aktif melalui berbagai produknya. Di sisi lain, Bank Syariah juga aktif melakukan investasi kepada masyarakat. Perbankan syariah sebenarnya sama dengan bank konvensional, fungsinya yaitu sebagai perantara, tetapi layanan yang disediakan oleh bank syariah untuk masyarakat tidak sama dengan layanan yang disediakan bank konvensional, tetapi juga memberikan layanan yang biasanya disediakan oleh bank konvensional. Hal ini karena keragaman akad dari bank syariah yang digunakan dalam transaksi. Dari segi etimologi, akad berarti hubungan antara dua hal, baik hubungan secara nyata atau maknawi, dari satu segi atau dua segi. Pengertian akad secara khusus adalah ikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul sesuai dengan ketentuan syarak yang berdampak dengan objeknya. Kontrak dan produk perbankan syariah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena setiap produk perbankan syariah harus berdasarkan akad dan prinsip syariah. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang akad dan jenis-jenisnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu adalah materi tentang pengertian dan jenis akad di bank syariah. Fikih muamalah dibedakan menjadi dua, diantaranya ada akad dan wa'ad. Yang artinya akad adalah kontrak antara dua belah pihak kepada pihak lainnya. Di dalam akad ini, salah satu atau kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sedangkan wa'ad, yaitu adalah janji satu pihak kepada pihak lainnya. Namun, di dalam wa'ad ini, terms dan condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik atau yang bisa disebut dengan well defined. Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, akad dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya ada akad tabaru dan akad ijaroh. Akad tabaru ini adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu bir, yang bisa diartikan sebagai kebaikan. Akad tabaru sendiri adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirbala. Sedangkan akad tijaroh yaitu adalah muawadah atau conventional contract, yang artinya segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini digunakan mencari keuntungan karena akad ini bersifat komersil. Yang slide selanjutnya yaitu adalah akad tabaru. Akad tabaru bisa terbagi dalam 3 jenis transaksi. Yang pertama ada transaksi meminjamkan uang atau lending. Di dalam transaksi peminjaman uang atau lending ini terdapat akad-akad yang diantaranya ada qard, ran, dan hiwalah. Qard ini adalah transaksi pinjam-meminjam uang yang di dalam Islam transaksi ini tidak boleh karena terdapat yang dikenal dengan bunga pinjaman, yang dimana hukum pengembangan bunga adalah riba. Sedangkan ran adalah pembelian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai agunan. Contohnya saja adalah gadai emas. Yang ketiga adalah hiwalah, yaitu pemberian pinjaman yang bertujuan untuk menutup pinjaman di tempat. Contohnya adalah transaksi pengalihan hutang. Dan yang kedua adalah meminjamkan jasa atau lending yourself. Di sini juga ada 3, yaitu wakalah atau bisa disebut dengan transaksi perwakilan, yang dimana satu pihak atas nama.
Contohnya transfer uang dan inkaso. Yang kedua adalah kafalah. Kafalah ini pinjaman satu pihak kepada pihak lainnya, contohnya adalah penerbitan LC dan bank garansi. Dan yang ketiga adalah wadiah, atau bisa disebut dengan transaksi titipan, di mana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lainnya, contohnya yaitu wadiah dan giro wadiah. Dan yang terakhir adalah memberikan sesuatu atau giving something. Akad-akad yang tergolong dalam pemberikan giving something ini adalah hibah, wakaf, sodako, dan hadiah. Selanjutnya yaitu adalah akad ijarah dibagi menjadi dua kelompok, diantaranya ada NCC atau Natural Certainty Contracts, yang artinya jenis kontrak atau transaksi dalam suatu bisnis yang mempunyai kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahan. Dan ada juga meminjamkan jasa atau lending yourself. Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, baik real asset maupun financial assets, menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Next akan dilanjutkan oleh Mbak Hana. Selanjutnya, produk perbankan syariah terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa perbankan. Selanjutnya. Penghimpunan dana. Jenis-jenis produk perbankan syariah itu ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat. Hampir sama dengan produk funding yang ada di bank konvensional. Yang A, giro syariah itu giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Giro syariah terdiri dari giro wadiah dan giro mudharabah. Giro wadiah itu giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, dan kartu ATM. Sedangkan giro mudharabah itu giro yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Yang B, tabungan syariah, yaitu tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Tabungan syariah juga ada dua, yaitu wadiah dan mudharabah. Wadiah itu produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan pemakaiannya. Sedangkan tabungan mudharabah itu salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Yang C, deposito syariah adalah salah satu produk investasi keuangan yang dilirik banyak nasabah. Selain itu, tingkat resikonya yang kecil, jenis investasi sesuai syariah agama yang juga telah diatur secara resmi di Indonesia dan tentunya diawasi oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya. Produk penyaluran dana kepada masyarakat atau financing. Yang A, produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Yang B, produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa. Pada dasarnya, pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang C, produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Yang D, produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam-meminjam yang bersifat sosial produk. Ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Selanjutnya. Produk pelayanan jasa atau fee-based income product. Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip wakalah, kafalah,
syarf, hawala, dan ran. Wakalah itu memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti transfer. Yang kedua, kafalah. Jaminan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah. Yang ketiga, syarf, yaitu jual beli atau pertukaran mata uang. Yang keempat, hawala adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dan yang terakhir, ran, adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Selanjutnya. Selanjutnya, hukum dan implementasi akad. Next. Di sini sudah ada tabel yang menerangkan tentang akad syariah dan implementasinya pada bank syariah. Contoh yang pertama, penyaluran dana giro, yaitu penerapan akad syariah al-wadi'ah, terus imbal hasil apa yang diperoleh, tentunya keamanan dana, pengalokasian harta berdasarkan syariah, dan bonus. Terus yang kedua, tabungan, penerapan akadnya al-wadi'ah, imbal hasil tentunya keamanan dana, pengalokasian harta berdasarkan syariah, terus bagi hasil yang dapat diperhitungkan harian. Untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri ya nanti. Slide selanjutnya. Ini juga lanjutan dari tabel dari slide sebelumnya. Untuk pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau WA group nanti. Terima kasih, sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.